أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kematian adalah merupakan suatu keharusan yang terjadi pada setiap makhluk. Betapa banyak kita mendengar dan melihat teman-teman, saudara-saudara kita, tetangga kita, dan kaum kerabat kita yang meninggal terlebih dahulu dari kita. Oleh sebab itu, sebaiknya kita mempersiapkan diri kita untuk menjemput kematian. Karena kematian terjadi tidak disangka-sangka. Mungkin kita masih bisa hidup di pagi hari, ternyata di sore hari kita sudah tidak ada. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, disunahkan kita apabila kita mendapatkan saudara atau tetangga kita atau teman kita yang akan meninggal, kita disunahkan untuk mentalkinnya. Apakah talkin itu? Talkin artinya adalah taklim atau mengajarkan, sehingga inti dari talkin adalah mengajarkan. Talkin mayit berarti mengajarkan orang yang hendak meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat yang paling bermanfaat baginya di akhir hayatnya, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Talkin merupakan salah satu tugas orang yang hidup kepada saudaranya yang hendak meninggal. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talkinlah orang yang hendak mati di antara kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah." Hadis riwayat Muslim. Kalimat ini ditekankan agar dia bisa mendapat surga. Karena ucapan terakhir la ilaha illallah, maka orang itu wajib dijamin masuk surga. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, maka wajib masuk surga." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dan dihasankan oleh Albani. Bagaimana cara mentalkin calon mayit? Pertama, bisikan kepada orang yang hendak meninggal untuk mengucapkan la ilaha illallah. Misalnya, "Wahai ayahku, ucapkanlah la ilaha illallah." Kedua, bila perlu tambahkan janji indah di akhirat jika berhasil mengucapkan kalimat tauhid. Misalnya, ucapkanlah la ilaha illallah, surga akan menantimu. Ini seperti yang dilakukan Nabi SAW ketika mengajak Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika mendekati kematiannya. Dari Musayyib bin Al-Hasan, beliau bercerita, ketika Abu Talib hendak meninggal dunia, Nabi SAW menawarkan beliau untuk mengucapkan la ilaha illallah. "Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang akan aku jadikan sebagai alasan pembelaan paman di hadapan Allah." Namun Abu Talib menolaknya. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, jangan sampai orang yang meninggal merasa terganggu karena yang mentalkin terlalu sering mengulang-ulang. Karena ini bisa membuat dia menjadi tidak senang dengan ucapan la ilaha illallah. An-Nawawi mengatakan, para ulama membenci jika terlalu banyak dan terlalu sering ketika mentalkin, agar tidak membuat calon mayit terganggu karena dia sendiri sedang merasakan sakit, sehingga membuat hatinya membenci ajakan talqin. Syarah Sahih Muslim. Az-Zahabi bercerita, ketika Abdullah bin Mubarak menghadapi kematian, orang yang mentalkinnya terlalu sering mengajak ucapan la ilaha illallah. Kemudian Abdullah bin Mubarak mengingatkan, "Caramu tidak bagus. Saya khawatir
kamu akan mengganggu muslim lain yang kamu talkin setelahku. Jika kamu mentalkinku, lalu aku sudah mengucapkan la ilaha illallah dan setelah itu saya diam, maka biarkan aku. Namun jika aku berbicara lagi, silakan ulangi talkinnya sampai kalimat la ilaha illallah menjadi ucapan terakhirku. Sehingga yang tepat, bisikanlah si calon mayit untuk mengucapkan la ilaha illallah. Setelah itu tunggu dulu beberapa saat. Jika dia berhasil mengucapkan la ilaha illallah, jangan ditalkin ulang. Jika dia mengucapkan kalimat yang lain atau belum berhasil mengucapkan la ilaha illallah, silakan ulangi talkinnya. Keempat, jika jika calon jenazah sudah berhasil mengucapkan la ilaha illallah, jangan diajak bicara apapun. Jangan tanya minta apa, jangan tanya apa yang dirasakan dan seterusnya. Agar kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah kalimat tauhid. Jika dia berbicara atau meminta sesuatu, kabulkan permintaannya. Jika memungkinkan, setelah itu talqin ulang. Kelima, apakah menggunakan kalimat perintah, misalnya ucapkan la ilaha illallah, atau cukup kita mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah di dekatnya? Imam Ibnu Utsaimin merinci hal ini dengan melihat kondisi calon mayit. Jika calon mayit orangnya masih bisa diajak berpikir atau dia orang kafir, maka bisa menggunakan kalimat perintah, bahkan bisa diiringi janji. Misalnya, mari ucapkan la ilaha illallah, surga akan menantimu. Jika calon mayit orangnya lemah, tidak memungkinkan untuk memahami perintah, cukup dibisikkan kalimat tauhid di dekatnya, la ilaha illallah, sampai dia menirukannya. Mengapa dalam talqin tidak menyebutkan pernyataan Muhammad Rasulullah? Ada dua alasan untuk menjawab ini. Yang pertama, kalimat talqin la ilaha illallah itulah yang sesuai dalil sebagaimana dinyatakan dalam hadis di atas. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, talqinlah orang yang hendak mati di antara kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Karena kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kunci Islam. Adapun alasan kedua, bahwa persaksian Muhammad Rasulullah sifatnya mengikuti pernyataan syahadat kalimat tauhid dan menjadi penyempurna saja. Sehingga dalam kondisi yang sangat singkat dan berat, calon mayit lebih ditekankan untuk mengucapkan la ilaha illallah, karena ini yang pokok. Meskipun ketika itu dibaca bersamaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tentu lebih sempurna. Wallahu ta'ala alam. Demikianlah penjelasan singkat, semoga bermanfaat dan menambah wawasan ilmu agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.